Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu ada saya sendiri, Febi Febrianti, ada Debbie Oktaviani, Alnovika Dewi, dan juga Fitriani. Nah, video ini dibuatkan untuk salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara ringkas mengenai video dokumenter yang berjudul Rumah Kejujuran. Masalah utama dalam film ini adalah adanya praktik korupsi atau gravitasi yang mencuat dalam konteks pekerjaan di sektor pemerintahan. Nah, meskipun tokoh utama yaitu Rifki Abdillah menegaskan bahwa prinsip hidupnya yang jujur dan berintegritas, terdapat pengalaman di masa lalu di mana dia menerima uang gravitasi, namun mengembalikannya karena merasa itu tidak benar. Nah, ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas di tengah lingkungan kerja yang mungkin terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis, salah satunya seperti praktik korupsi. Film dengan judul Rumah Kejujuran menceritakan tentang kehidupan di sebuah rumah yang didirikan oleh seorang wanita tua yang dikenal karena integritasnya yang begitu kuat. Rumah menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang ingin mencari kejujuran dalam hidup mereka, dengan alur cerita yang berfokus pada perjalanan emosional dan moral di mana mereka berusaha mempertahankan atau menemukan kembali kejujuran. Akan tetapi, konflik kerap kali muncul dari situasi sehari-hari seperti masalah keluarga, perjalanan, atau hubungan personal. Film Rumah Kejujuran ini juga membahas nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia di mana kejujuran seringkali dianggap sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengangkat isu-isu yang relevan di kalangan masyarakat, film ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya kejujuran dalam menjalani kehidupan. Kerangka teori dari film tersebut dapat dirangkai sebagai berikut. Pertama, itu ada integritas dan kejujuran. Tema utama dalam teks ini adalah integritas dan kejujuran dalam menjalani kehidupan dan karir. Rifki Abdillah, tokoh utama, menegaskan prinsip hidupnya yang tidak mau mencari keuntungan secara tidak sah dalam pekerjaannya sebagai staf pengelola pembangunan di kecamatan. Dia mengambil contoh dari pengalaman mendapati gratifikasi yang tidak ditolaknya karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujurannya. Adapun poin kedua itu tantangan korupsi dan gratifikasi. Tantangan dalam menjaga integritas di sektor publik terutama terkait dengan proses monitoring dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya ada pengakuan bahwa gratifikasi dan korupsi terkadang terjadi dalam proses kerja seperti monitoring dan pencairan dana desa. Selanjutnya ada pengaruh nilai keluarga. Nilai yang ditanamkan oleh keluarga seperti ketegasan, kejujuran, kerja keras mempengaruhi karakter dan tindakan Rifki dalam menjalani kehidupannya. Adapun poin selanjutnya yaitu pendidikan dan pemahaman hukum. Rifki menegaskan pentingnya bekerja keras sesuai dengan aturan dan hati nurani tanpa menyimpang dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Pengalaman refleksi dalam menjaga integritasnya di tengah berbagai tawaran yang tidak etis menjadi bagian penting dari narasi teks ini. Adapun kritik terhadap sistem. Terdapat pengalaman Rifki dalam menghadapi pro dan kontra atas keputusannya untuk melaporkan praktek-praktek tidak etis, menunjukkan bahwa kritik terhadap sistem tidak selalu mudah tetapi tetap dihadapi dengan ketenangan dan kejujuran. Kerangka teori ini mencakup tema utama, konflik utama, nilai-nilai yang ditekankan, dan pengalaman pribadi tokoh utama dalam menghadapi tantangan moral dan profesional dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adapun kesimpulan yang didapati dalam Rumah Kejujuran ini adalah untuk menjaga integritas dan bersikap jujur, meski awalnya sulit, namun pada akhirnya akan membawa kebahagiaan dan ketenangan batin. Rumah Kejujuran ini mengajarkan pada kita bahwasannya pentingnya menjaga aspek-aspek nilai kejujuran dan integritas guna membangun keluarga yang sehat dan membangun keluarga yang baik. Film ini mengandung pesan moral yang kuat, namun jika ada sequel atau adaptasi lebih lanjut, lebih bagus jika latar belakang dan perkembangan karakter-karakternya dieksplorasi lebih dalam untuk memberikan kesan cerita yang lebih kompleks, sehingga diharapkan nantinya Rumah Kejujuran ini bisa menjadi inspirasi bagi seniman untuk menciptakan karya-karya yang mengusung tema kejujuran. Baik, itulah penjelasan secara ringkas dari kami mengenai film dokumenter yang berjudul Rumah Kejujuran. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.